direkam. Ya, jadi minggu ini kita akan membahas mengenai pengolahan dan pemanfaatan biji bauksit ya. Sebelumnya sudah biji nikel dan besi, kemudian sekarang biji bauksit untuk menghasilkan logam dan juga nanti paduan dari aluminium. Nah, jadi ini kemudian karakteristik dari logam aluminium ya. Jadi merupakan logam yang paling banyak terdapatannya di muka bumi ya, lebih tinggi dari besi juga. Tapi memang keterbatasan keberadaannya di alam itu dalam keadaan oksidanya ya. Jadi dalam keadaan bauksit, biji bauksitnya ataupun Al2O3 itu sangat banyak. Selain yang paling banyaknya silikon dan juga oksigennya ya untuk unsur murninya. Jadi ini logam yang paling banyak adanya di situ. Kemudian ini sifatnya itu dia bersifat densitasnya ringan ya. Densitasnya rendah sehingga ya logamnya ringan, kemudian juga kuat ya. Jadi walaupun dia ringan, dia tetap kuat. Kalau perbedaannya dengan besi, di situ dia walaupun dia kekuatannya lebih tinggi ya. Di sini adalah strength maupun hardness-nya ya. Yang ini, yang merah ini ya, yang kotaknya seperti ini, itu untuk besi. Tapi yang aluminium dia walaupun dia lebih rendah ya, itu densitasnya yang lebih rendah juga ya. Maupun di sini thermal konduktivitasnya juga lebih tinggi untuk aluminium ya. Sehingga itu juga sering digunakan untuk packaging ataupun alat-alat masak ya. Aluminium foil untuk memanaskan dan juga untuk mendinginkan juga ada. Nah, kemudian ya jika dibandingkan terhadap strength to weight ratio ya, jadi kekuatannya terhadap densitasnya itu lebih tinggi aluminium dibandingkan besi ya. Kemudian ini harganya juga aluminium secara logam murninya itu lebih mahal ya dibandingkan dengan iron. Kemudian sifat yang lain itu ketahanannya terhadap korosi ya. Jadi Al itu bisa membuat lapisan pasif protektif di permukaannya Al2O3. Dibandingkan besi juga lebih tahan korosi ya, kecuali memang besinya itu jenis ataupun bajanya jenis baja tahan karat. Nah, kemudian sumbernya itu dari biji bauksit ya. Nanti akan dipelajari bagaimana pengolahannya, kemudian untuk menghasilkan pemanfaatannya juga. Dan 40%-nya itu banyaknya di Afrika dan juga di Australia ya, terutama di situ. Nah, kemudian ini sifat-sifatnya tadi ya, terutama untuk baik itu logam aluminium maupun paduan aluminiumnya. Jadi sudah ditambahkan unsur-unsur elemen pemadu ya, alloying. Jadi rasio kekuatan terhadap berat jenisnya tadi, strength to weight ratio-nya itu lebih tinggi ya dibandingkan steel terutama. Jadi dengan kekuatan yang sama, berat aluminium itu hanya sepertiga kali dari berat dari bajanya, sehingga ini akan berguna ataupun sangat berguna untuk material-material di transportasi ya, terutama transportasi udara ya digunakan logam aluminium. Kemudian untuk transformasi di darat, kendaraan juga mulai banyak juga digunakan aluminium ya untuk mengurangi beratnya. Karena dengan mengurangi berat dari kendaraan itu efisiensi dari bahan bakarnya juga akan berkurang ya di sini. Ini efisiensi bahan bakarnya akan berkurang ya. Ya tentu saja nanti polusinya juga akan berkurang, lebih hemat juga ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi apa saja yang bisa meningkatkan efisiensi bahan bakarnya ya. Misalkan dengan injeksi dari bahan bakarnya itu hanya sedikit sampai 5% saja. Kemudian yang lainnya ya untuk mendesain mesinnya. Nah, ini untuk yang jika ini kita bisa mengurangi berat kendaraannya sebesar 30% ya itu bisa menghemat sekitar di atas 15% ya kebutuhan bahan bakarnya. Sehingga ini yang
diutamakan ya, terutama untuk mengganti bagian-bagian yang tertentu itu dengan paduan aluminium. Tapi masih menghasilkan kekuatan yang cukup tinggi ya, sesuai dengan standar dari kendaraannya. Kemudian ini sifat utama yang lain itu mudah didaur ulang ya. Jadi untuk menghasilkan logam aluminium dari biji bauksit itu kira-kira sebesar 75%-nya ya, atau dengan 95% energinya itu dapat dihemat ya. 95% energinya dapat dihemat dengan melakukan ekstraksi ya. Karena memang untuk menghasilkan 1 ton aluminium itu harus dibutuhkan 5 ton dari biji bauksitnya ya. Sehingga jika kita bisa merecycle 1 ton aluminium dari bahan-bahan yang sudah dipakai ya, yang sudah terpakai dari logam yang akan didaur ulang, yaitu kebutuhan 5 ton bauksit itu bisa dihilangkan ya. Jadi bisa menghemat seperti itu. Dan prosesnya sendiri memang lebih mudah ya. Yang sulitnya memang untuk memisahkan antara logam-logam aluminium dengan jenis-jenis logam yang lainnya, karena ya harus untuk menghasilkan kemurnian aluminium yang tinggi ya harus jenis logamnya harus sama ya. Scrap-nya ini yang bisa bisa didaur ulang. Biasanya memang hanya tinggal dilebur saja, kemudian nanti pengotor-pengotornya dipisahkan ya, dan juga nanti dicetak kembali. Kemudian yang ketiga itu mempunyai daya hantar listrik dan thermal yang tinggi ya. Jadi ini urutan yang mempunyai konduktivitas yang tinggi ya. Itu perak, kemudian tembaga, emas, dan yang keempat itu aluminium ya. Jadi kalau si perak dan juga emas kan itu harganya mahal ya. Koper itu konduktivitasnya tinggi, tapi aluminium juga konduktivitasnya dan juga daya hantar listrik dan thermalnya juga tinggi ya. Dan juga sifat-sifat yang lainnya yang ringan, yaitu juga bisa juga untuk transmisi listrik menggunakan aluminiumnya, terutama untuk bagian-bagian tertentu. Kemudian ini ketahanan korosinya tinggi ya, karena di sini akan secara otomatis membentuk lapisan oksida protektif ya, Al2O3. Kemudian oksidanya itu juga bisa ditambah ketebalannya ya, dengan melakukan namanya ya anodisasi ya. Jadi menghasilkan ketebalan lapisan oksida yang lebih tebal, kemudian bisa dilakukan pewarnaan juga ya. Jadi seperti casing untuk handphone ya, itu biasanya juga dari material anodized ya. Itu artinya memang sudah dilapisi dengan oksida Al2O3. Kemudian hasil dari lapisannya itu juga bisa mempunyai reflektan yang tinggi ya, seperti ini ya. Jadi bisa seperti cermin seperti ini. Nah, ini terutama untuk sepeda ya, yang harus membutuhkan semakin ringan kan semakin mudah ya untuk bersepedanya, dan lalu bisa juga diberi warna dan juga ketahanan korosinya juga cukup tinggi. Kemudian ini sifat-sifat yang lainnya juga ya. Jadi dia mudah dibentuk dan mudah difabrikasi ya, sehingga untuk kaleng-kaleng minuman ya dari aluminium ini juga bisa mudah menggunakan logam aluminium. Kemudian tidak getas meskipun pada temperatur rendah ya. Nah, biasanya memang sifat material itu dia mempunyai sifat mudah patah ya pada saat dia temperaturnya di bawah temperatur kamar. Tapi untuk aluminium itu berbeda seperti itu. Kemudian dia tidak beracun juga aluminiumnya ya, jadi tidak beracun, sehingga dia sangat ideal untuk alat-alat packaging ya seperti ini, maupun untuk alat-alat masak. Kemudian ini refleksivitas yang tinggi terhadap radiasi panas, kemudian elastisitas yang tinggi ya, sehingga jadi bersifat elastis ya,
dari logamnya itu, sehingga untuk bagian-bagian yang harus menyerap getaran atau shock absorben itu menggunakan paduan aluminium ya. Jadi seperti ini dudukan dari sepeda ini kan selalu jika melewati jalan yang kurang bagus ya, dia harus menyerap getarannya itu. Kemudian dia juga mempunyai warna yang menarik ya, seperti sebelumnya sudah dijelaskan ya, bisa dilakukan pewarnaan dan juga warnanya itu akan melekat dengan erat ya dengan permukaannya itu. Karena nanti lapisan oksidanya itu bisa berpori sehingga bisa menyerap warnanya ya, sehingga bisa melekat dengan sempurna dengan lebih erat dengan paduan dengan logam aluminiumnya. Jadi tidak mudah terkelupas ya dari catnya itu. Nah, kemudian ini sejarah dari aluminium ya. Jadi sebenarnya dia relatif lambat ya ditemukan unsur dari logam aluminiumnya ya, dari elemen dari aluminiumnya itu ya kadang disebut juga aluminium atau aluminium, yaitu sama saja ya. Nah, ini pada tahun 1807. Jadi dibandingkan dengan copper ya yang sudah sangat lama ataupun besi ya, dan jenis-jenis paduan yang lain juga relatif aluminium itu termasuk penemuannya termasuk lama ya, dari sini ke sini itu. Baru ditemukan abad ke-18, 19 ya. Baru setelah itu ya, karena memang untuk mengekstraksi dari Al2O3 karena keterdapatannya di alam itu dalam bentuk oksidanya Al2O3, baru untuk menghasilkan aluminiumnya logam aluminium murninya ya, seperti itu. Lalu secara komersialnya juga relatif lama ya, jadi pada saat setelah ditemukan kemudian mulai digunakan itu harganya sangat mahal ya, karena dia kuat dan juga ringan. Nah, baru saat sudah ditemukan cara untuk memproduksi logam aluminium dari, di sini contohnya dari aluminium chloride ya. Nah, itu mulai dan juga bisa diaplikasikan secara industri ya. Kapasitasnya menjadi lebih banyak ya, harganya juga mulai terjangkau ya. Dulu-dulu harganya memang untuk alat-alat tertentu saja ya, peralatan untuk makan. Ya, jadi setelah itu mulai berkembang ya. Jadi dari situ juga semakin lama penggunaan aluminium dibandingkan logam copper yang ada di sini ataupun seng, timah itu lebih tinggi ya. Yang paling banyak memang baja ya. Baja itu angkanya lebih tinggi lagi ya di situ, aluminium. Jadi aluminium yang logam yang paling banyak digunakan setelah dari baja. Kemudian ini sumber daya biji bauksitnya. Jadi yang paling banyak itu di daerah sekitar Afrika ya. Jadi yang lateritik bauksit ya, yang ada mineral ikutan yang lainnya juga yang bisa diolah secara komersial menjadi alumina kemudian menjadi aluminium. Dan juga di daerah Oseania di sini ya, terutama di Australia. Nah, di Indonesia juga ada di 2 daerah di sini ya. Kemudian dari total 55 miliar sampai 75 miliar ton seluruh dunia ya, Indonesia tidak terlalu banyak ya, hanya 1,2 miliar ton saja di situ. Cadangan dari 30 miliar cadangannya itu 1,2-nya ada di Indonesia. Kemudian ini persebarannya ya, endapannya bauksit itu seperti ini ya. Jadi ada di sini, di Pulau Sumatera, dan juga ada di Kalimantan ya di sini. Paling banyaknya di sini. Kemudian mineral-mineral ikutan yang lain ya, ini yang harus yang biru itu yang minor ya. Kadarnya kecil tapi itu bisa berguna juga ya, terutama vanadium ataupun yang lainnya ya, untuk unsur logam tanah jarang nanti.
Kemudian yang paling utamanya yang majornya itu ini ya, dalam bentuk gipsit Al2O3, 3H2O, boehmit Al2O3H2O, diaspor Al2O3H2O hampir sama ya. Lalu yang pengotornya yang nanti akan dipisahkan itu adalah hematit ya, Fe2O3 di sini. Karena kan kita ingin mengekstraknya hanya aluminiumnya saja ya, jadi Fe-nya itu, kemudian yang lain-lainnya itu kadarnya kecil ya. Yang paling banyaknya itu klaynya juga ya, tanah liatnya itu, tanah SiO2-nya, dan ini. Jadi itu yang harus dilakukan atau diolah terlebih dahulu ya, terutama ini di biji bauksit yang dari tambang itu harus dilakukan pencucian terlebih dahulu untuk memisahkan ya untuk mencucinya menjadi was bauksit ya yang layak untuk diolah lebih lanjut untuk proses ekstraksinya ya, terutama untuk menghilangkan kandungan besinya dan juga clay-nya, terutama clay-nya ini SiO2-nya itu. Jadi dicuci dengan air kemudian dipisahkan ya. Kemudian ini pohon industri dari aluminium yang sudah ada di Indonesia ya. Jadi dari biji bauksit ini ada pabrik pengolahannya ya. Pabrik pengolahannya untuk menghasilkan alumina. Aluminanya itu ada dua, yaitu yang disebut smelter grade alumina, kira-kira 98% Al2O3-nya ya. Yang ini grade-nya itu untuk dilebur kembali ya untuk smelter. Jadi nanti untuk ke pabrik smelter itu akan diolah untuk menghasilkan aluminium murni dalam bentuk ingot di sini. Nah, baru dari ingotnya itu dilebur lagi, dilelehkan ya, untuk ditambahkan unsur pemadu maupun dari tambahan airnya dari scrap sini. Baru nanti dihasilkan produk-produk paduan ataupun logam aluminium dengan bentuk-bentuk sendiri ya, aluminium slab, kemudian menjadi plat, kemudian menjadi lembaran, maupun nanti menjadi foil ya, yang foil dengan ketebalan atau yang sampai yang hingga yang paling tipis ya. Ini untuk nanti aplikasinya banyak ya, terutama di industri transportasi udara ya, pesawat terbang maupun untuk konstruksi. Ini dalam bentuk billet, dalam bentuk ini ya. Nah itu memang sudah ada ya, tapi keadaannya yang bagian sininya belum ada ya, di slab dan billetnya itu apa kapasitas. Jadi masih belum banyak yang ada di Indonesia itu. Kemudian yang lain selain dari sini, untuk smelter ada juga yang untuk aluminiumnya untuk industri kimia ya. Jadi chemical grade alumina itu yang lebih pure ya, high purity alumina itu sekitar di atas 99% Al2O3-nya ya. Itu untuk kebutuhan khusus alumina untuk industri kimia ya. Dia bisa dalam bentuk Al2O3 ataupun dalam bentuk hidratnya ya, AlOH3 kali. Itu untuk alat-alat elektronik ya, biasanya refraktori, abrasi maupun yang elektronik di sini. Nah, jadi ini untuk produksi aluminanya ya, Al2O3-nya ini baik itu yang terutama di sini untuk chemical grade ya, warnanya putih seperti ini, ataupun untuk produknya yang lain ya, untuk refraktori dari alumina ya. Jadi Al2O3 itu untuk bahan bata tahan api ya, untuk di industri smelting, yaitu unsur-unsurnya adalah menggunakan Al2O3 seperti ini, yang konduktivitas termalnya juga tinggi. Dan juga untuk yang lain-lainnya ya, untuk chemical dan yang lain-lainnya. Kemudian ini untuk paduan logam aluminiumnya sendiri, itu dulu itu banyaknya digunakan untuk peralatan masak, kemudian kawat listrik juga, kemudian pengempakan makanan, untuk bodi kendaraan, dan juga untuk industri pesawat terbang ya, terutama di sini transportasi yang paling banyak. Kemudian kedua adalah untuk konstruksi ya.
Jadi di bagian-bagian tertentu yang ingin lebih ringan dibandingkan baja, ya digunakan aluminium. Kemudian untuk sekarang ini lebih banyaknya digunakan untuk material konstruksi ya, karena dia lebih ringan dan juga kekuatannya juga masih cukup tinggi di konstruksi, kemudian untuk otomotif maupun di transportasi udara. Nah, ini contoh produksi dari logam aluminium ya, lebih tinggi dibandingkan jenis logam yang lainnya, tapi dibandingkan dengan baja ya jaraknya sangat tinggi ya, karena memang baja itu penggunaannya sangat luas ya, sehingga produksinya juga sangat banyak di situ. Kemudian yang paling banyaknya itu dari negara China ya di sini. Produksinya jauh melebihi di negara-negara yang lainnya ya di sini. Dan juga ya nanti ya ini juga salah satu akibat polusinya juga ya. Jadi polusi untuk menghasilkan logamnya itu juga cukup tinggi ya, karena dia membutuhkan energi listrik yang tinggi, dan nanti energi listriknya itu berasal dari apa ya, PLTU. Kalau PLTU kan polusi udaranya juga lebih tinggi di situ. Nah, jadi dari situ, dari pemanfaatannya kita ke proses pengolahan dan pemurniannya biji bauksit-nya itu ya. Jadi secara singkat ada 3 proses ya yang perlu diperhatikan, yaitu pertama itu tadi tahap preparasi atau tahap pencuciannya ya, dari bauksit yang hasil ditambang, kemudian dia dicuci terlebih dahulu menjadi waste bauksit ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengurangi clay-nya tadi dan juga kandungan silika yang reaktifnya, SiO2-nya. Yang nanti jika terlalu banyak itu akan menurunkan efisiensi dari proses selanjutnya, yaitu proses bayar. Nah, proses bayarnya itu untuk mengolah dari bauksit tadi ya, yang jenis-jenis mineralnya ada banyak untuk menghasilkan alumina, yaitu Al2O3. Al2O3-nya itu tadi yang menghasilkan 2 jenis, smelter grade alumina maupun chemical grade alumina. Nah, ini chemical grade alumina itu untuk kebutuhannya yang industri kimia ya, dan untuk yang smelter grade alumina itu untuk dilakukan proses di smelter ya, dengan proses namanya hal Heroult ya. Jadi ini yang pertama kali yang sudah lama juga ya, sudah lama prosesnya, yang pertama kali mengindustrialisasikan paduan dari logam aluminiumnya ini, sehingga nanti ya bisa diproduksi secara komersial logam aluminium ini. Itu menggunakan elektrolisis. Elektrolisisnya itu di dalam garam lebur ya, seperti ini. Nah, itu akan menghasilkan logam aluminium lebih dari 99,5% kemurniannya. Lalu setelah itu ya ada industri lainnya untuk dipadukan atau ditambahkan unsur-unsur pemadunya, menghasilkan paduan aluminium dengan jenis-jenis tertentu di sini. Nah, jadi ya akan dijelaskannya mengenai ini ya, proses Bayer, kemudian proses hal Heroult, kemudian untuk proses selanjutnya yaitu dari aluminium menjadi paduan aluminium. Ya, ini salah satu yang lainnya juga ya, tapi di sini kurang lengkap ya. Ini pencucian, washing, kemudian ini proses Bayer ya. Di sini tuh proses Bayer ya. Jadi seperti tadi ya, dari sini bisa menghasilkan alumina ataupun alumina hidrat ya. Nanti menghasilkan yang hidratnya itu bisa untuk industri kimia tersendiri, maupun alumina Al2O3-nya itu ada yang untuk smelting grade di atas 98 maupun chemical grade yang sudah lebih murni ya untuk industri yang di sini.
Yang ini smelter grade itu nanti proses hot roll menjadi aluminium murni, kemudian menjadi produk ini ditambahkan unsur-unsur yang lain di proses manufaktur. Kemudian ini harganya ya, peningkatannya dari biji bauksit-nya sendiri kira-kira 20 US dollar per ton, kemudian menjadi aluminium. Nah, di sini dalam smelting grade itu 500 per ton, kemudian setelah menjadi ingotnya itu bisa sampai 2000 US dollar per ton. Jadi proses ekstraksi di sini ya untuk meningkatkan nilai tambahnya. Kemudian dari sini juga untuk menjadi paduan dengan bentuk-bentuk tertentu, ketebalan tertentu untuk aplikasi yang lebih hilirnya itu terjadi peningkatan nilai tambah juga di situ. Nah, jadi ini yang lebih dijelaskan itu proses bayarnya ya, terutama itu kan proses ekstraksi di metalurginya. Jadi untuk menghasilkan alumina dari bauksit yang telah dicuci tadi. Jadi ini proses bayar itu merupakan proses hidrometalurgi ya, jadi menggunakan rarutannya rarutan basa ya, NaOH, sehingga nanti menghasilkan Al2O3. Kemudian ya ini sampai saat ini proses bayar adalah satu-satunya proses komersial di industri untuk memproduksi alumina dari bauksit ya. Jadi ini proses yang proses bayar itu ya satu-satunya ya yang sudah komersial digunakan. Jadi semua pengolahan biji bauksit menjadi alumina yang menggunakan prosesnya bayar. Jadi dari bauksit yang sudah dicuci, dikecilkan ukurannya ya, di grinding, nah baru ini proses bayarnya itu dirarutkannya, di digestion di suhu tinggi dengan rarutan basah ya, baru setelah itu dipisahkan ya, dipisahkan antara yang sudah larut dengan yang tidak larut ya. Yang tidak larutnya itu di dalam bentuk red mud seperti ini, yang warnanya merah di sini. Kemudian yaitu lebih banyaknya kandungan Fe dan juga silikonnya. Nah, jadi ini yang ditampung ya, biasanya ditampung seperti ini ya, ini yang harus bagaimana cara mengolahnya, sisa hasil pengolahan di sini ya, dari red mud-nya itu ya. Karena di situ juga banyak unsur-unsur yang lain juga yang bisa diekstraksi di situ. Kemudian ini yang tadi rarutannya ya, rarutan yang sudah Al-nya sudah larut di dalam rarutan itu dipisahkan ya, atau dipresipitasi menjadi padat ya. Harus yang padatannya itu menjadi dikalsinasi menjadi aluminium Al2O3. Ataupun di sini bisa juga dalam bentuk hidratnya itu AlOH 3 kali, itu bisa juga untuk industri kimia ya, tergantung produknya ingin seperti apa. Nah, jadi ini secara singkatnya ya, bauksit yang sudah dicuci, kemudian inputnya yang dihasilkannya adalah aluminanya, dan juga ini sisa hasil pengolahannya dalam bentuk red mud. Nah, ini komposisinya dari red mud-nya ya. Residu bauksit-nya itu yang paling Al2O3-nya masih ada, tapi sudah kecil ya. Yang paling banyaknya itu adalah Fe2O3-nya dan juga SiO2-nya ya di sini. Kemudian yang lain-lainnya itu hanya sedikit ya. Nah, tapi bisa juga terdapat kandungan logam tanah jarangnya dalam red mud-nya, itu yang harus diteliti juga nanti, yaitu kan asalnya dari biji bauksit-nya ya. Sehingga nanti logam tanah jarangnya itu akan masuknya ke dalam red mud-nya. Nah, itu tergantung keekonomisannya, nanti red mud-nya ini bisa juga diolah sehingga bisa menghasilkan logam tanah jarang yang bisa secara ekonomis. Nah, jadi ini gambarannya ya, ini tambangnya, kemudian dari belt conveyor, kemudian dilakukan pencuciannya di sini, maupun setelah itu di grinding ya, dikecilkan ukurannya, kemudian ini dipisah, diklasifikasikan, lalu ini
digestion di dalam tangki-tangki ya. Kemudian tadi diseparasi dan juga difiltrasi ya. Ini jadi filtratnya, kemudian di sini dipresipitasi, kemudian menghasilkan alumina hidrat ataupun dikalsinasi menjadi Al2O3 ya. Gitu. Nah, ini salah satu perusahaan yang sudah memproduksi chemical grade alumina ya, yaitu di ICA, Indonesia Chemical Alumina. Jadi produknya adalah aluminium hidroksida ALOH 3 kali ya, ataupun aluminium hidroksida. Ini beda jenisnya ya, atau grade-nya, maupun sebagai alumina di sini. Jadi prosesnya juga sama seperti tadi ya. Dia ada grinding, kemudian ini proses perarutannya ya, di casting, kemudian di filtrasi ya, kemudian di separasi, kemudian yang ini di separasinya dalam bentuk hidroksida sudah selesai. Nah, baru untuk menjadi alumina dilakukan kalsinasi ya, di rotary kiln di sini, menghasilkan alumina untuk grade chemical ya. Untuk yang smelter grade alumina juga ada ya di situ untuk dilakukan proses smelter. Nah, jadi ini secara keterangannya ya, ditambang kemudian dicuci dan juga disaring ya setelah itu. Kemudian yang kedua itu tadi dalam larutan caustic soda ya, di suhunya ini proses digesti tadi ya, proses bayarnya suhunya 140 derajat sampai 150 derajat. Jadi di situ dipanaskan di temperatur ini, baru nanti diturunkan untuk dipisahkan ya antara alumina yang sudah larut ataupun aluminanya yang tidak dalam keadaan larutan ya. Itu akan menjadi red matte dan besi dan silikonnya juga ada di situ. Baru ini larutannya kemudian diendapkan ya, dilakukan presipitasi sehingga endapannya itu dalam bentuk aluminium trihidrat di sini. Jadi setelah 3 kristalisasi, ya ini ada 4 jalurnya juga ya. Ada jalur-jalur tertentu proses presipitasinya menjadi alumina AlOH 3 kali ya, alumina trihidrat. Kemudian bisa dikeringkan untuk menghasilkan proses di sini ya, yang bisa dijual ya produknya. Tapi untuk menghasilkan alumina itu dilakukan proses kalsinasi. Ini yang di sini kalsinasi itu di temperatur tinggi ya, 1050 ya, sama seperti kalsinasi untuk biji nikel juga ya, menghasilkan kalsin nikel. Nah, ini untuk menjadi Al2O3 ya, dari AlOH 3 kali menjadi Al2O3. Nah, kemudian ini proses produknya ya. Tadi produk yang dari PT ICA tadi ya, Indonesia Chemical Alumina, ini dalam bentuk aluminium hidrat maupun alumina itu mempunyai pasar ataupun penggunaan yang berbeda-beda ya. Seperti ini untuk AlOH 3 kali, ini untuk Al2O3 ya. Dan ini grade-nya juga bermacam-macam ya, tergantung dari warna, kemudian ukuran dari ukuran butiran aluminium hidrat ataupun alumina Al2O3-nya ya. Itu untuk tergantung aplikasinya itu seperti apa ya, untuk industri kimia, untuk industri plastik, maupun untuk industri elektronik ya, seperti itu. Nah, terutama ini demand-nya itu diperkirakan akan sangat tinggi ya, terutama untuk industri baterai kendaraan listrik ya. Untuk lithium ion baterai kan membutuhkan dalam bentuk Al-nya itu dalam bentuk alumina ya, dalam grade chemical grade. Kemudian ini ya di marketnya itu nanti yang paling banyaknya itu di Eropa karena penggunaan untuk industri elektronik ya, dan juga baterai kendaraan listrik. Nah, ini gambarnya ya, foto yang ada di
PT di ICA tadi ya. Jadi sesuai dengan gambaran yang ada di sini ya, dari mulai tambang kemudian di pabrik pengolahannya. Kemudian ini adalah pengolahannya dari alumina menjadi logam aluminium ya. Jadi dari yang smelter grade alumina menjadi logam aluminium itu adanya di PT Inalum ya, yang ada di Sumatera Utara. Yang digunakan adalah proses hal herol atau tadi elektrolisis dari garam lebur. Jadi aluminanya itu di sini dimasukkan di sini kemudian dielektrolisis ya untuk mereduksinya di dalam rerahan garam kriolit ya. Jadi suhunya tinggi dan itu garam yang melebur ya, Na3AlF6. Kemudian digunakannya elektroda dari karbonnya ya di sini. Karbon katod maupun dari anodanya, terutama yang nanti yang akan mereduksinya itu dari karbon di sini ya. Jadi ini yang akan terkonsumsi karbonnya ini. Jadi ini karbonnya nanti awalnya seperti ini, nanti lama-kelamaan akan berkurang ya, dan ini harus diganti nanti. Jadi reaksinya adalah dari Al2O3 ini direduksi dengan karbon tadi menghasilkan Al yang dalam bentuk lelehan di sini, molten aluminiumnya ini. Nah ini nanti yang akan dicor ya. Nah untuk menghasilkan di sini ya harus di temperatur tinggi ya. Jadi karena titik lebur dari alumina itu sangat tinggi ya, dia harus jadi untuk menurunkan titik leburnya ya sehingga bisa tidak sampai 2000, berarti harus di dalam larutan lelehan garam kriolit di sini. Jadi titik leburnya itu saat dia bercampur ya dia lebih rendah ya, menjadi hanya 950 derajat Celcius itu sudah leleh. Ini tadi aluminanya ya, aluminanya yang leburnya tinggi, tapi saat sudah dicampur menjadi 950. Jadi bukan logam aluminium. Nah kemudian ya ini seperti ini ya, untuk menghasilkan tadi ya dibutuhkan energi listrik yang tinggi ya, untuk temperaturnya, dan juga untuk proses elektrolisis itu kan dibantu dengan listrik ya, elektrolisis jadi diendapkannya di bagian katodanya ya di sini, di bagian bawahnya ini, bagian bawahnya itu katodanya, anodanya ini yang nanti terkonsumsi. Jadi bagian sini. Baru nanti setelah itu dia bisa diambil ya lelehan aluminiumnya, baru nanti dicor menjadi bentuk-bentuk tertentu ya, ingot seperti ini. Jadi itu secara singkatnya ya proses hal herotnya itu, elektrolisisnya. Nah, jadi nanti di situ ada beberapa banyak sel-selnya ya, ada satu, dan ya tergantung kapasitasnya nanti ada alumina yang masukannya juga ke atasnya ya, ditampung di sini kemudian pindah ke sini untuk mengisi yang lainnya. Lalu di dalam sel-selnya itu juga ada banyak katoda, anodanya ya, anoda dari karbonnya itu. Tapi untuk katodanya dia sepanjang dari selnya itu ya ke sana, sepanjang di sini ke sana. Kemudian ya nanti bisa disedot ya lelehan aluminium yang di sini, disedot di sini, baru nanti ditahan temperaturnya ya di sini, baru dicor untuk menghasilkan produk logam aluminium. Nah ini kebutuhan materialnya ya. Kebutuhan materialnya untuk menghasilkan satu logam aluminium itu 1 kilo itu kira-kira 2 kalinya ya. Jadi kira-kira 2 kilo dari SGA tadi, smelter grade alumina atau aluminium oksidanya itu 2 kalinya. Kemudian dibutuhkan anoda dari karbonnya itu sekitar 1/4-nya ya, 0,4 sampai 0,5 kilo. Kemudian ini garam leburnya atau kriolitnya ya, dibutuhkan juga, dan ini energi listrik terutama ya. Untuk 1 kilo itu dibutuhkan 13 sampai 15 kilowatt hour-nya. Jadi itu ya biasanya harus
pabrik peleburan dan aluminium itu harus membutuhkan pasokan energi listrik sendiri ya. Jadi itu PLTU yang di PT Inalum juga sudah ada ya di situ. Nah ini contohnya ya, sel-sel yang ada di PT Inalum seperti tadi gambarannya ya. Jadi masuk dari sini, kemudian di dalamnya itu ada anoda-anodanya ya, garam leburnya. Jadi ini saat dimasukkan aluminanya ya dari atas, dari hoppernya ini, masuk ke sini, ke sel-selnya, seperti itu. Lalu ini anoda yang sudah digunakan ya, ini yang sudah habis ya, terkonsumsi ya, ya tidak sampai habis semuanya ya, ini harus sudah diganti, nanti diganti dengan yang baru. Kemudian ini yang sudah diambil ya, lelehan aluminiumnya, jadi harus diaduk ya, singkatnya ya diaduk agar dia lebih homogen, dan juga bagian atasnya itu bisa di skimming ya, di pengotor-pengotornya ada di bagian atasnya keraknya. Lalu dicetak tergantung bentuknya seperti apa ya, ini yang ada di Inalum bentuknya seperti ini. Ya kemudian ini sama juga ya, jadi bisa saja suatu pabriknya itu langsung ya, jadi mulai dari bauksit, kemudian dia mengolah menjadi alumina, lalu di dalam satu pabrik itu sendiri dari aluminanya itu menjadi proses aluminium ya. Jadi di situ ada proses bayarnya, kemudian ada proses hal herotnya ya. Kalau di sini kan pabriknya berbeda ya, dari PT Inalum sendiri kan pasokan dari smelter grade aluminanya dari tempat lain ya, maupun impor ya. Nah ini yang mempunyai kesatuan ya, sama seperti tadi ya, hanya dari alumina yang dihasilkannya itu ya dia langsung dia bisa di shipping ke di sini ya. Nah contohnya mungkin di video ini ya, di sini suaranya sudah bisa didengarkan ya. Ini logam bauksitnya ya, biasanya di daerah tropikal. Tadi sisanya itu yang menjadi red mud tadi ya, proses di sini.
Jadi tergantung aplikasinya ya, bentuk ingotnya ini ya, supaya lebih mudah nanti di proses manufacturingnya. Jadi tergantung proses manufacturingnya, bentuknya bisa bermacam-macam, jadi bisa melebar seperti ini. Sehingga nanti proses castingnya, pengecorannya juga berbeda-beda ya, dan bermacam. Nah, jadi dari atas kemudian nanti dia mengalir ke bawahnya ya, dari atas di sini kemudian di bawahnya mengikuti yang ini diturunkan ke bawah ya, jadi dia continuous. Baru ini homogenisasi dan juga didinginkan. Ya, kemudian ini juga masih sama ya, sebentar. Nah, ini gambaran pabriknya ya, dari mulai shippingnya itu sebenarnya hampir sama juga seperti tadi ya. Jadi dari raw material alumina, bauksit-nya ya, atau aluminanya, jadi dari bauksit-nya ya. Sepertinya sudah menjadi alumina sama. Jadi dia mempunyai power plant sendiri dan juga nanti ada pabrik untuk pembuatan anoda karbonnya. Ini anoda karbonnya ya, yang dimasukkan ke sini, atau ada beberapa ya bagian di sini. Baru itu setelah itu sama seperti tadi ya, di tapping, diambil baru dicor biasanya di pabrik yang berbeda ya, di bagian yang lain. Nah, di sini sambil dipanaskan juga bisa dimasukkan unsur-unsur logam pemadunya ya.
tadi dalam bentuk billet, ya ini dalam yang tadi slab ya, yang ini dalam bentuk billet ya, bulat kemudian memanjang ke bawah. Ini sepertinya sudah ya. Nah, jadi ini tadi ya rangkumannya itu dari 4 ton bauksit tadi, itu untuk menjadi aluminanya itu setengahnya ya, 2 ton. Kemudian sisanya menjadi red mud tadi ya. Kemudian dari 2 ton ini hanya 1 tonnya menjadi logam aluminium ya, gitu. Sisanya menjadi residunya ya. Kemudian ini tadi prosesnya Bayer dan juga proses Hall Herold ya. Ini. Kemudian ini untuk pemaduannya bisa juga di sini ya. Jadi dari lelehan aluminium tadi ditambahkan unsur-unsur pemadunya ya, Cu, Zn dan yang lainnya, baru setelah itu bisa di casting ataupun logam aluminium murni juga bisa langsung ya. Ini untuk tadi bentuk-bentuknya ini nanti disesuaikan dengan aplikasinya di proses manufacturing ya. Jadi di manufacturing nanti logam ini ya bisa dilelehkan kembali ya, di melting kembali, kemudian dicampurkan dengan scrap scrapnya, scrap aluminium maupun dengan unsur-unsur pemadu yang lainnya itu bisa ditambahkan. Nah, jadi ini proses produksi alumina dan logam aluminium yang ada di Indonesia ya. Jadi relatif tetap ya sampai 2020 aluminium itu ya hanya adanya di Inalum ya. Lalu aluminanya dan untuk chemical grade yang ini itu adanya di satu-satunya ya di PT Indonesia Chemical Alumina tadi. Kapasitasnya sekitar ini ya, 300.000 ton per tahun, kemudian di oil harvest winning itu menghasilkan smelter grade ya. Di sini untuk bisa memasoknya ke ataupun ke ekspor ya, ekspor dari smelter grade alumina. Kemudian yang tadi yang aluminium primer, logam aluminium ya hanya di Inalum ya. Untuk menjadi paduannya sendiri ya biasanya masih kurang ya tadi berdasarkan pohon industri untuk menghasilkan paduan-paduan ini kan masih logam aluminium murni ya. Untuk menghasilkan paduan-paduan yang di industri hilirnya masih kurang perusahaannya. Kemudian ini harga dari aluminanya ya. Jadi ini adalah ini harga dalam aluminanya ya. Aluminium price-nya dalam bentuk alumina yaitu kira-kira per 10 tahun ya. Jadi walaupun dia mengalami peningkatan, tapi di antara 2001 sampai 2020 itu relatif stabil ya di sini. Nah, ini diperkirakan di atas 2021 akan semakin meningkat ya karena kebutuhan dan aplikasinya juga semakin meningkat di situ. Harga dari logam aluminium juga sama ya. Di sini relatif stabil malah bahkan berkurang ya harganya. Tapi di sini diperkirakan juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian ini biaya operasinya dari smelter aluminium ya. Ini untuk pabrik proses Bayer itu ya pasti yang paling banyak yang dibutuhkannya itu konversinya ya. Jadi kebutuhan bahan kimianya ini dan juga energinya juga tinggi. Tapi yang paling banyak memang kebutuhan bahan kimia dan juga yang lain-lainnya ya. Kemudian untuk pengolahan menjadi logam aluminium dari proses Hall Herold yang paling tingginya adalah distribusi biayanya adalah energi listriknya ya, dari powernya di sini. Seperti itu, karena memang ini untuk keadaan di Indonesia sendiri ya masih banyak untuk mengimpor aluminium ya, terutama aluminium paduan karena memang di sini masih belum ada tersedia secara domestik ya, untuk masih
logam aluminium murninya sendiri kapasitasnya masih rendah, yang di Inalum itu 250.000 ton, sedangkan kebutuhannya untuk aplikasi industri itu lebih banyak ya, jadi masih perlu impor dari luar. Nah, kemudian ini contoh pengolahan red mud-nya tadi ya. Jadi kalau dari tadi dibahas di sini ya, jadi 4 ton menjadi 2 ton ya, berarti sisanya itu menjadi red mud-nya ya. Semakin banyak yang diolah ya pasti red mud-nya itu semakin banyak ya sisa hasil pengolahannya. Jadi itu yang perlu bagaimana cara mengolahnya ya, ataupun eh, apa, mengekstraksinya ya. Karena di dalam red mud juga, jika ini contohnya di Eropa ya, rata-rata kandungan red mud yang ada di Eropa itu mengandung logam tanah jarang juga ya. Jadi kira-kira walaupun masih dalam ppm, tapi kalau kita hitung dari harganya yang sangat mahal ya bisa saja ekonomis ya. Jadi ini contohnya cerium, kemudian lanthanum dan juga scandium itu terdapat di red mud-nya ya. Kemudian yang di Indonesia sendiri ini ya masih diperkirakan ya, karena memang spot-spot dari red mud-nya juga tertentu ya. Belum tentu nanti ada kandungan dari yang lain, unsur logam tanah jarangnya itu ada, tapi diperkirakan skandiumnya itu sekitar 60 ppm di sini. Memang masih rendah juga ya dibandingkan yang ada di Eropa. Nah, ini contohnya yang sudah ada di Eropa ya, di Yunani itu juga masih dalam pilot plan ya, untuk mengolah red mud-nya sendiri itu bisa jadi dari sini di dryer ya, karena kan memang di luar ya moisturnya itu ya tergantung keadaan di tempat penyimpanannya ya. Kira-kira 20% ya berarti harus dihilangkan kandungan airnya di dryer, kemudian setelah itu langsung dilebur ya, direduksi lagi dengan electric furnace seperti ini, dengan ada kokas dan juga bahan imbuhnya fluxnya ya, untuk menghasilkan slagnya nanti dihasilkan pig iron ya, karena di sini kan kandungan dari Fe-nya tinggi ya, jadi pig iron yang diproduksi baru nanti dari sini juga bisa didapatkan skandiumnya ya, jadi dari skandium di sini dilelehkan untuk di leaching ya dengan proses hidrometalurgi, kemudian untuk menghasilkan unsur logam tanah jarang. Jadi ya intinya sama ya, dilarutkan dalam larutan leaching, kemudian diseparasi ya antara larutannya dengan yang padatnya ya. Lalu setelah itu yang larutannya itu untuk menghasilkan logamnya di electrowinning ya. Nanti dihasilkan logam rare earth elemennya mengendap di katodanya, sehingga ini yang dihasilkannya ya. Ini kira-kira dari 1 ton red mud-nya itu bisa didapat 0,32 ton pig iron dan juga skandiumnya itu sekitar 60 gram. Itu ya 60 gram atau 60 ppm-nya ya. Kemudian ini dari logam aluminiumnya ya. Dari logam aluminiumnya kemudian menghasilkan bentuknya billet ya, ataupun bentuk secara ekstrusi ya. Itu biasanya untuk konstruksi ya. Jadi konstruksi itu kan sama seperti baja ya. Itu untuk bentuk-bentuk ekstrusinya tertentu karena untuk bisa menahan beban tertentu ya. Dan karena aluminium itu ringan, jadi bagian-bagian tertentu sudah mulai digantikan oleh aluminium. Kemudian ini awalnya dari billet ya. Dari billet ini dipotong terlebih dahulu, baru ini dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi agar dia lebih mudah diekstrusinya, sehingga harus dipanaskan terlebih dahulu. Selain dari logam billetnya itu dipanaskan, cetakannya juga dipanaskan ya, dainya itu juga dipanaskan dulu, nanti baru dia didorong ya, harus cetakannya menghasilkan bentuk seperti ini ya, bentuk ekstrusinya.
Jadi didorong nanti keluarannya dia seperti ini ya. Jadi seperti memasukkan adonan kue ya sesuai dengan cetakannya itu, yaitu nanti keluarannya seperti itu. Kemudian setelah itu dipotong lagi ya. Baru ini nanti dinamakan ada proses heat treatment-nya itu untuk menghasilkan kekuatan yang diinginkan ya. Ini proses perakuan panasnya itu ya untuk mengubah struktur mikronya ya. Jadi awalnya struktur mikronya hasil dari casting, setelah dilakukan heat treatment itu bisa terbentuk endapan-endapan penguatnya ya. Jadi terutama untuk menghasilkan yang lebih kuat ya harus dilakukan proses heat treatment di sini. Lalu proses anodisasi itu untuk meningkatkan sifat ketahanan korosinya ya. Di sini yang ketahanan korosinya lebih tinggi, ataupun bisa juga langsung dicat, ataupun bisa langsung dijual ya. Jadi itu tambahannya ya. Kemudian ini sama juga yang sudah ada di Indonesia, PT Alumindo ya. Jadi dari slab di sini itu akan menghasilkan bentuk-bentuk yang beraneka ragam ya, dari rembaran seperti ini, kemudian coil, kemudian yang lebih tipis sampai yang ada teksturnya ya, tekstur dari aluminiumnya. Ya, jadi dari sini bahan bakunya bisa dari ingotnya juga ya, dari ingot maupun dari slabnya ini ya. Dari ingot lalu di melting lagi, baru dilakukan di casting ya, menghasilkan bentuk slab yang besar ini. Nah, bentuk slab yang besar ini biasanya dikupas ya, di bagian permukaannya itu karena dia biasanya terbentuk oksida ya. Jadi untuk membersihkannya dikupas terlebih dahulu, lalu dipanaskan lagi, baru ini seperti baja ya, dilakukan pengorolan panas ya, hot rolling mill. Jadi di roll untuk menghasilkan ketebalan yang diinginkan ya, dalam bentuk coil ya, coil maupun setelah ini dikulung. Jadi bisa dikulung lagi ataupun dari sini sudah dipotong ya dalam bentuk lembaran-lembaran yang besar di sini. Ataupun untuk kebutuhan yang lainnya, untuk industri otomotif yang membutuhkan ketebalan lebih tipis lagi, bisa dilakukan cold rolling mill di sini ya, di bagian bawah di sini. Jadi di sini kemudian di rolling lagi ya, sehingga menghasilkan nanti yang lebih tipis ya, sampai ketebalannya bisa sampai ke yang foil ya, sangat tipis di sini. Ataupun ya ditambahkan yang lain-lainnya itu untuk alat-alat mekaniknya itu agar tekstur dari ataupun lembarannya itu tidak bergelombang ya. Misalkan untuk tension lever ini digunakannya itu agar tidak ada bergelombang ya, jadi lurus seperti itu. Nah ini mungkin di videonya lebih jelas ya, sebenarnya gambarannya sama seperti yang ada di baja ya. Jadi dari slab ini dimasukkan ke heating furnace, baru di roll dengan alat rolling ya. Once an ingot is cast, it is taken to the rolling department to be scalped. Here, the ingot's top and bottom is shaved, removing surface imperfections and impurities, and giving it a mirror-like surface. The ingot is then preheated to make it pliable for rolling and establish its metallurgical properties. This is done in one of Warwick Operations' 2 new pusher furnaces or in a box furnace. The rolling process begins at the reversing mill, which reduces the thickness of the 40,000-pound ingot by passing it back and forth between large rollers powered by 2 7,000-horsepower motors. This first stage of hot rolling, done when the ingot is about 900 degrees Fahrenheit, reduces its thickness from 21 inches to 1.5 inches and lengthens it from 30 feet to 400 feet long.
Hot rolling continues after the flying shear cuts the head and tail off the aluminum slab when the six-stand continuous mill Nah, further tadi flattens the bagian metal to ujungnya itu 1/8 of an biasanya inch thick. terlipat ya ke atas itu ya, nanti itu harus dipotong terlebih dahulu ya. At the end of the continuous mill, the aluminum is coiled for the first time and is about 1 mile long. The next step is cold rolling. After cooling off to 200 to 300 degrees Fahrenheit, the metal goes into one of Warwick's 2 cold mills, where it is reduced to its final gauge of thickness. Moving at speeds near 60 miles per hour, the metal leaves the cold mill just thousandths of an inch thick. When the rolling process is complete, an ingot that began as a block of metal 30 feet long and 21 inches thick leaves as a coil that, if unwound, could stretch 10 miles. From here, the aluminum goes to the finishing department to be prepared for. Ya, jadi yang ini tergantung ketebalannya ya, yang Once an diinginkan ingot di proses selanjutnya. Jadi ini tadi sama ya seperti tadi ya, ini untuk castingnya ya, ini menjadi slab bagian sini, baru setelah itu dilakukan pengelupasan, kemudian dimasukkan ke dalam furnace lagi, baru di sini di hot rolling mill-nya ya. Terus setelah di hot rolling mill biasanya dilakukan pelunakan dulu ya, karena biasanya setelah di roll, direduksi ukurannya, itu kekuatannya menjadi semakin tinggi ya, karena ukuran butirannya semakin rendah. Nah, nanti akan lebih sulit nanti di roll selanjutnya ya. Jadi biasanya itu dilakukan pelunakan, annealing dulu ya, dipanaskan lagi sehingga lebih mudah nanti untuk pengelolaan dinginnya di sini ya. Itu untuk menghasilkan ketebalan yang lebih tipis ya. Baru nanti panjangnya juga semakin banyak ini jadi digulung lagi. Ataupun dalam bentuk lembaran-lembaran juga bisa ya, tergantung proses selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian ini contoh-contoh unsur pemadu yang ditambahkan ya. Jadi yang pemadu utama itu Cu, Mn, Mg, Si, dan Zn, itu tergantung dari grade-nya ya. Dan ini unsur-unsur yang lainnya itu memang sudah ada di dalam logam aluminiumnya ya biasanya. Itu kandungannya ya rendah ya, tergantung nanti maksimumnya yang spesifikasinya seperti apa. Nah, ditambahkan ini ya untuk menghasilkan sifat mekanis yang lebih baik ya. Ini contohnya paduan yang pure aluminium, juga serinya adalah seri 1 ya, atau seri 1000. Kemudian ditambahkan Cu menjadi seri 2000, Mn 3000 dan lain-lainnya ya, Si 4000 dan lainnya. Ini yang sering digunakan ya, dari seri 1000 sampai 7000. Kemudian seri yang lainnya juga seri 8000 dan 9000 itu untuk ditambahkannya khusus ya. Jenis-jenis yang lain itu biasanya disebutnya seri 8000 dan seri 9000 itu yang lainnya juga. Nah, ini salah satu alasannya ya ditambahkan Cu untuk meningkatkan kekuatan ya, yang lainnya juga meningkatkan kekuatan ya, tapi yang pengaruhnya itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang kekuatannya lebih tinggi dan lebih rendah, itu tergantung nanti mekanisme penguatannya ya. Jadi ditambahkan Cu nanti akan menghasilkan endapan penguat ya, yang bisa menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, misalkan ALMN ya. Ataupun yang lainnya itu tambahkan Si untuk juga meningkatkan ketahanan korosinya, Mg itu meningkatkan kemampuan dia dilas ya. Kemudian Zn ketangguhannya. Jadi bermacam-macam ya, mungkin itu yang secara prinsipnya nanti dijelaskan minggu depan ya. Nah, jadi untuk paduan aluminium itu diklasifikasikan menjadi 2 ya. Yang pertama itu dari bentuknya ya. Jadi ini hasil cor ya. Jadi hasil cor, jadi dari lelehan aluminium langsung dicor dengan bentuk-bentuk yang diinginkan ya. Misalkan blok mesin kendaraan ya.
itu produk pengecoran ataupun produk tadi ya, dari hasil penempaan. Jadi setelah dicor dalam bentuk slab, dilakukan rolling menjadi coil, yaitu hasil dari wolf alloy ya. Nah, itu juga dibagi dua, yang pertama yaitu non-heat treatable alloy, artinya dia tidak bisa dilakukan panas ya. Jadi ini tidak bisa membentuk endapan penguatnya. Dan sedangkan yang ini bisa dilakukan panas sehingga dikuatnya dengan pembentukan endapan penguat di sini. Jadi perbedaannya dari sifat mekaniknya ya. Nanti yang bisa dilakukan panas itu kekuatannya yang ini lebih tinggi ya. Yang high ini berarti seri 2 dan 7 itu adalah ALCU, dan 7 itu yang ALZN MG ya. ALZN ya, yang ada ALZN dan ALZN ini. Sehingga yang ini ALMG itu seri 5 ya. Jadi seri 5 ini tidak terlalu tinggi kekuatannya. Nah, tapi walaupun tidak terlalu tinggi, kekuatan yang lainnya itu lebih baik ya. Kemampuan misalkan workability-nya ya dibandingkan yang ini seri 2 tadi. Jadi itu seri-serinya itu tergantung dari sifat mekanik yang diinginkannya. Jadi tergantung unsur yang ditambahkannya, lalu tergantung proses dari perlakuan panasnya ya. Dan ini ya tergantung aplikasi yang diinginkannya itu seperti apa. Nah, jadi ini kira-kira gambaran aplikasinya ya. Untuk seri 1 itu berarti kan aluminium murni ya, berarti yang diinginkannya itu ketahanan terhadap konduktivitas panas dan listriknya ya. Sehingga untuk aplikasi pengepakan makanan ataupun untuk transmisi listrik itu yang paduan aluminium murni. Kemudian yang bisa di heat treatable yaitu berarti yang kekuatannya tinggi ya. Yang diinginkan kekuatannya tinggi untuk bidang transportasi seperti ini. Seri 2, 7 itu biasanya untuk pesawat terbang. Lalu yang seri 3, seri 3 dan juga ini yang non-heat treatable itu juga kekuatannya juga bisa ya. Jadi dengan cold working tadi, dengan semakin dia direduksi ukurannya juga itu akan meningkatkan sifat mekanisnya juga. Nah, itu berarti ya produk-produk yang tadi ya, hasil dari pengorolan ya, berarti dibentuk seperti ini, ataupun untuk heat exchanger, ataupun ditambahkan silikon untuk melting point-nya lebih rendah ya, sehingga dia mudah dilas, dan juga untuk aplikasi yang lainnya. Nah, jadi pemanfaatan aluminium itu sangat beragam ya. Tadi mulai dari aluminanya sendiri bisa untuk komponen elektronik maupun bagian-bagian logamnya juga untuk bagian elektronik ya. Lalu untuk transportasi udara, untuk konstruksi bangunan, dan juga transportasi darat juga sama ya, menggunakan logam aluminium juga. Nah, jadi ini kira-kira gambaran pemanfaatannya. Have you ever wondered what makes modern life possible? How our cities could grow? How cars became so efficient and safe? Aircraft light and strong? What helped put man into space? None of this would have been possible without aluminium, whose properties make it perfect for the thousands of products we use every day. A global program to foster greater sustainability and transparency in the aluminium industry. Our aluminium has been used to construct landmark buildings from the Burj Khalifa in Dubai to the Esplanade in Singapore. It's used for airplanes and transportation systems around the world, from the Dubai Metro to the Shinkansen in Japan. Most major car manufacturers use parts made with our metal. Our customers manufacture packaging for the world's leading food and drink brands. We are a major producer of premium aluminium with one of the highest average purities of any aluminium company. As economies grow and living standards rise, industry experts expect demand for aluminium to increase by 50% in the next decade. EGA has reliably supplied the world with the aluminium it needs to make the products we all use.
Jadi marketnya untuk paduan aluminium itu diperkirakan juga akan tinggi ya, terutama ini pemanfaatannya tadi untuk sektor transportasi atau untuk otomotif ya, karena memang sifatnya itu yang ringan dan juga tahan korosi. Terutama ini dengan adanya aluminium ya bisa mengurangi sampai 40%. Kalau magnesium walaupun dia lebih ringan lagi, tapi kekuatannya juga lebih tinggi dari aluminium. Kemudian ini biayanya juga ya, jadi walaupun dia fiber atau material lain selain logam itu, dia juga kan ringan ya, ringan dan kuat juga, tapi harganya memang masih cukup tinggi ya dibandingkan dengan aluminium di sini. Nah, jadi ini juga kebutuhan logam aluminiumnya ya ini contohnya di kendaraan-kendaraan yang ada di Eropa ya. Jadi kendaraan di Eropa itu biasanya semakin berat ya karena untuk meningkatkan safety-nya. Jadi biasanya kan safety-nya itu semakin tinggi dengan berat yang semakin besar ya. Baik itu untuk memasang alat-alat safety-nya maupun untuk memang secara aerodinamikanya. Nah, ini sehingga nanti untuk menguranginya itu digunakan aluminium di sini. Kemudian perkembangannya selama 20 tahun terakhir ya, atau dari tahun 75 itu biasanya hanya untuk alat penukar panas saja di heat exchanger, kemudian nanti semakin lama semakin banyak ya di block engine-nya, jadi mesin untuk menempatkan mesin-mesinnya itu dari aluminium, hingga nanti ke rangkanya juga bisa digantikan dengan aluminium. Nah, jadi ya terutama ini untuk kendaraan listrik ya, karena kan kendaraan listrik energinya dari listrik ya, sehingga ya diusahakan untuk material-materialnya juga cukup ringan ya, sehingga bisa lebih hemat lagi bahan bakarnya. Sehingga ya yang digunakan untuk kendaraan listrik nanti juga bodi-bodinya itu adalah dengan menggunakan logam aluminium ya. Ini contohnya yang bisa potensial ya, yang potensial bisa digunakan aluminium. Walaupun memang beberapa bagian masih menggunakan banyak baja ya, baja yang kekuatannya tinggi itu juga mempunyai densitas yang lebih rendah juga ya. Jadi nanti ya gabungan antara yang minggu kemarin dibahas ya, yang advanced high strength steel dan juga paduan aluminium itu untuk industri otomotif. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Jadi untuk yang tadi dicor ya, yang klasifikasinya yang cast alloy tadi ya. Jadi langsung dicor dari lelehan aluminiumnya yang sudah komposisinya tertentu, baru dicor dengan bentuk-bentuk yang diinginkannya ya. Untuk industri otomotif ya ini biasanya dicor ya. Jadi tidak dibentuk coil kemudian dimasining seperti itu. Ini contoh castingnya bisa dengan cetakan dari pasir ya. Ini pasir, kemudian ini bentuknya, nanti logamnya dimasukkan dari sini, nanti dia buka pasirnya, nanti didapatkan produknya. Ataupun bisa juga dengan casting secara otomatis ya, dengan cetakannya dari logam juga, nanti disedot logamnya, nanti di sini ada pendinginnya ya, baru nanti menghasilkan produknya seperti ini. Jadi dengan didorong ya, dorong di sini nanti lelehan logamnya, aluminiumnya ke sini, mengalir ya di sini, baru nanti dibuka ya cetakannya. Kemudian ini selain otomotif ya, untuk material di pesawat terbang ya, untuk Boeing 777 itu sekitar 70%-nya dari paduan aluminium ya, terutama seri 2 dan 7 ya, ini 7 dan juga seri 2 di sini. Ini contohnya yang ada di PT DI ya, untuk bukan pesawat
komersial, tapi untuk pesawat-pesawat jenis yang lainnya juga ada, itu masih membutuhkan aluminiumnya dari impor ya, karena paduan aluminiumnya belum diproduksi di Indonesia. Jadi seperti ini ya bagian-bagian sayapnya. Kemudian untuk ini contoh-contoh untuk di industri konstruksi juga menggunakan paduan aluminium ya dalam bentuk ekstrusi. Nah, kalau ini ya impor dari Indonesia di tahun 2020 juga sangat tinggi ya. Artinya memang kebutuhan aluminiumnya itu tidak bisa dipenuhi di dalam negeri ya, sehingga harus impor. Kemudian ini demand-nya juga banyak ya, mulai dari kemasan maupun untuk low carbon teknologi itu juga dibutuhkan ya untuk ke depannya. Untuk industri konstruksi dan juga terutama ya untuk industri otomotif ya. Itu juga ke depannya itu semakin meningkat ya kebutuhannya. Nah, ini untuk salah satunya aluminium, itu juga untuk bahan pendukung industri sel baterai ya. Kalau tadi dalam bentuk aluminanya, tapi ini juga dalam bentuk logamnya juga diperlukan ya. Jadi untuk sebagai pengumpul arus pada bagian katoda ya, dan juga sebagai wadahnya itu biasanya digunakan aluminium ya. Sini bagian ini can-nya itu. Sehingga ini kebutuhannya untuk sel baterai itu ya ini di bagian katodanya ya, bagian katodanya itu sekitar ini. Maupun juga untuk kebutuhan di solar panel ya. Solar panel itu frame-nya, bagian yang di luarnya itu juga menggunakan aluminium, maupun konstruksi di sininya ya. Konstruksi untuk memasang solar panelnya juga biasanya menggunakan logam aluminium. Sehingga kebutuhannya ya paling banyak masih FE ya, untuk kebutuhan PLTS ya, energi baru terbarukan, tapi logam aluminium juga relatif banyak. Dan ini juga seperti yang sebelumnya ya, Fe memang paling banyak ya dibandingkan yang lainnya, tapi untuk logam-logam yang lain ini aluminium juga semakin banyak ya, dari sini semakin meningkat nantinya. Kemudian ya di sini aluminium juga banyak juga digunakan untuk low carbon teknologi ya, dari solar panel tadi, kemudian untuk yang lainnya. Ya mungkin kira-kira seperti itu ya, jadi mulai dari pengolahannya, kemudian pemanfaatannya sudah dibahas.